Hasil pertandingan skuad Nova Arianto di Dubai kini menarik perhatian di saat melawan timnas Pantai Gading U17. Adaptasi cuaca di Dubai menjadi perhatian menjelang skuad U17 tampil di Piala Dunia U17 di Qatar. Skuad utama timnas Indonesia kini dikabarkan bisa dipanggil menjelang Piala ASEAN FIFA yang akan digelar menjelang turnamen perdana. Dimulai ramai soal Exco. PSSI yang disebut tak kunjung menggelar rapat soal kegagalan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Nama Sadil Ramdhani kini terus ramai diperbincangkan setelah aksinya bersama Persib Bandung menjadi sorotan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia diketahui kini gagal untuk melaju ke putaran final Piala Dunia di tahun depan, di mana laju skuad tim Merah Putih terhenti di grup B putaran keempat baru-baru ini. Namun kini sudah lebih dari 2 pekan setelah kegagalan Timnas Indonesia itu. Penasihat Semen Padang yaitu Andre Rosiade merasa sampai saat ini belum ada rapat evaluasi di tubuh Exco PSSI. Kok Pak Erick Thohir tidak pernah sampai sekarang memimpin rapat Exco? Ada apa? Kenapa evaluasi ini diulur-ulur? Kata Andre Rosiade. Ya, Andre Rosiade kemudian melontarkan kritik untuk PSSI. Hal itu terutama kepada sang ketua umum PSSI yaitu Erick Thohir. Andre merasa bahwa Erick Thohir justru bisa menggelar konferensi pers. Akan tetapi, sampai saat ini belum bisa menggelar rapat Exco. Karena ini harus dievaluasi, konferensi pers bisa, kenapa rapat Exco nggak bisa? Ujar Andre Rosiade. Konferensi bersama Alexander Sweyers bisa? Kenapa rapat Exco nggak bisa? Iya kan? Menerima waktu dengan supporter bisa? Kenapa rapat nggak bisa? Sambung Andre Rosiade. Ya, PSSI memang menggelar sesi konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat kemarin. Di saat itu, sesi konferensi pers dihadiri oleh Erick Thohir, Yunus Nusi, dan juga Alexander Sweyers. Di kesempatan sesi konferensi pers itu, Erick Thohir sempat ditanya mengenai progres pencarian pelatih baru Timnas Indonesia. Namun Erick Thohir menyatakan bahwa sampai saat itu, pihaknya masih belum menghubungi siapapun. Kami mau move on ke pelatih baru. Kami belum kontak karena 1 minggu kemarin Sekjen Exco sedang merajut semua yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Jelas Erick Thohir. Winger Persib Bandung yaitu Sadil Ramdhani kini akhirnya meminta maaf setelah marah di saat diganti oleh Bojan Hodok di saat mengalahkan Persis Solo di laga lanjutan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Lewat postingan di akun Instagramnya, Sadil mengaku tindakannya tidak profesional, di mana ia merasa kecewa karena tidak bisa bermain penuh bagi klubnya. Halo semua teman-teman, terima kasih ya kritik dan sarannya atas reaksi saya semalam yang benar-benar tidak profesional. Itu reaksi spontan yang tidak patut dibenarkan oleh siapapun. Tapi jujur itu murni kekecewaan pada diri saya sendiri. Karena saya selalu ingin bermain, percaya ingin memberikan yang terbaik untuk tim ini di setiap pertandingan, dan berjuang sampai akhir untuk tim ini. Tulis Sadil Ramdhan. Ya, di laga itu Persib Bandung menang 2-0 atas Persis Solo. Namun tim Maung Bandung harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-27 setelah Gue Kocia mendapatkan kartu merah. Bojan Hodak kemudian memutuskan untuk menarik keluar Sadil Ramdhani dan memasukkan Adam Alis. Di sini, Bojan mengaku keputusan menarik Sadil dilakukan untuk memperkuat lini tengah setelah Gue Kocia diusir sang wasit. Kemudian Sadil kecewa dan marah di saat ditarik keluar, di mana winger 26 tahun itu bahkan tertangkap kamera memukul bench hingga rusak. Karena itu, Sadil pun mengakui tindakannya salah dan meminta maaf. Dari lubuk hati saya selalu mendukung apa yang menjadi keputusan pelatih dan untuk kebaikan tim ini. Mohon maaf apabila saya terlalu berlebihan, coach, tim, teman-teman Bobotoh. Semoga ini menjadi pelajaran dan bentuk pendewasaan diri untuk saya ke depannya. Tulis Sadil Ramdhani. Jay Itzes hingga Kevin Dix kini akhirnya bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN FIFA mendatang. Iya, sebelumnya Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino baru saja meluncurkan turnamen Piala ASEAN FIFA di Kuala Lumpur, Malaysia pada minggu kemarin. Piala ASEAN FIFA digelar di kawasan ini dengan melibatkan semua 11 negara anggota. Hal ini akan memberikan dampak besar bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga seluruh dunia. Kata Gianni Infantino, angka 11 merupakan simbol dalam sepak bola karena satu tim terdiri dari 11 pemain. Kini tim ASEAN sudah lengkap dan siap untuk menang.
lanjut pria asal Italia itu. Ya, dalam penandatanganan MOU antara FIFA dan ASEAN, terlihat juga dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia, sekaligus Ketua ASEAN yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejauh ini, belum diketahui apakah kehadiran Piala ASEAN FIFA ini akan menggantikan Piala ASEAN yang dulu bernama Piala AFF atau tidak. Namun menurut informasi yang beredar sejauh ini, Piala ASEAN FIFA ini akan digelar dalam periode FIFA Matchday. Jika ini kesampaian, maka Piala ASEAN FIFA kemungkinan akan memiliki format seperti UEFA Nations League. Di Asia sendiri baru ada 2 turnamen resmi yang berada di bawah naungan FIFA, yaitu Piala Asia dan Piala FIFA Arab Cup. Ketika turnamen berada di bawah naungan FIFA, maka otomatis klub-klub wajib melepas ketika sang pemain dipanggil ke tim nasional. Berhubung tajuknya FIFA, maka ada potensi Piala ASEAN FIFA ini akan masuk ke dalam agenda resmi FIFA. Dengan begitu, pelatih timnas Indonesia selanjutnya dapat memanggil pemain-pemain terbaik ketika Piala ASEAN FIFA digelar. Pemain-pemain top seperti Jay Itzes, Kevin Giggs, Miliano Jonathans, Emil Auderu, Calvin Verdong, hingga Olo Romeni tentu dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN FIFA ini. Alhasil, peluang timnas Indonesia untuk menjadi juara perdana di Piala ASEAN FIFA tersebut sangat terbuka lebar. Jika Piala ASEAN FIFA ini masuk ke dalam agenda resmi FIFA, maka otomatis poin yang dihadirkan sangat besar. Seperti biasa, turnamen resmi yang berada di bawah naungan FIFA bisa menghasilkan belasan poin per pertandingan. Di mana hal ini berbeda dengan turnamen seperti Piala AFF yang setiap kemenangan hanya dihargai 1-3 poin saja. Karena itu, menarik menantikan apakah Piala ASEAN FIFA ini akan masuk ke dalam agenda resmi FIFA nantinya. Ya, dalam hal ini, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, di sisi lain peluncuran FIFA ASEAN Cup ini menjadi sinyal perubahan besar bagi sepak bola Asia Tenggara, terutama bagi timnas Indonesia, di mana turnamen baru ini diyakini akan menjadi prioritas utama bagi PSSI untuk menggantikan fokus lama ke Piala AFF yang selama hampir 3 dekade menjadi ajang tradisional kawasan. Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Yunus Nusi pun memberi isyarat kuat bahwa Indonesia akan menempatkan FIFA ASEAN Cup sebagai turnamen utama di level regional. Menurutnya, kehadiran kompetisi di bawah naungan FIFA ini akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk menurunkan skuad terbaik, termasuk pemain diaspora yang selama ini sulit dilepas oleh klub Eropa karena Piala AFF tidak termasuk ke kalender resmi FIFA. Tentu FIFA ASEAN Cup ini akan sangat meriah menurut saya, karena labelnya FIFA ASEAN Cup mungkin bisa saja setingkat di atas AFF untuk sekelas atau di lingkungan ASEAN, kata Yunus Nusi. Ya, namun meski demikian, Yunus Nusi mengaku PSSI belum mendapatkan gambaran yang jelas terkait format kompetisi atau turnamen berlabel FIFA tersebut. Kita menunggu secara teknis apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian turnamennya seperti apa, dan lain-lain, kata Yunus Nusi. Timnas Indonesia U17 kini sudah menjalani pertandingan kedua sebagai laga uji cobanya di Uni Emirat Arab. Di laga kedua itu, skuad Garuda Muda bermain imbang 0-0 melawan Pantai Gading U17. Hasil ini menjadi laga uji coba kedua bagi skuad Garuda Muda setelah sebelumnya kalah tipis 1-2 dari timnas Paraguay U17. Di bawah asuhan Nova Arianto, timnas Indonesia U17 pun tampil solid meskipun belum mampu memecah kebuntuan di laga kali ini, di mana serangan demi serangan skuad Garuda Muda cukup mengancam lini pertahanan sang lawan. Namun pertahanan Pantai Gading yang kokoh tidak memberi ruang bagi pemain timnas muda Indonesia untuk mencetak gol. Ya, di laga sebelumnya, timnas Indonesia U17 sempat unggul lebih dulu atas timnas Paraguay U17 berkat gol dari Fadli Alberto. Namun, timnas Paraguay berhasil membalikan keadaan dengan 2 gol balasan dan mengakhiri pertandingan itu dengan kemenangan 2-1. Laga uji coba ini menjadi kesempatan penting bagi timnas Indonesia U17 untuk mengasah strategi dan kesiapan mental menjelang Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November mendatang. Kini, timnas Indonesia U17 masih memiliki 1 laga uji coba lagi di Dubai, yaitu melawan timnas Panama U17 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 30 Oktober ini. Pemain timnas Indonesia U17 yaitu Zahabi Goli pun menegaskan bahwa timnya saat ini sedang beradaptasi dengan cuaca di Timur Tengah. Hal itu dengan mereka menjalani pemusatan latihan terakhir di Dubai, Uni Emirat Arab. Zahabi Goli mengatakan bahwa cuaca memang menjadi sebuah tantangan bagi timnas Indonesia U17. Jadi mereka harus segera beradaptasi dengan kondisi cuaca di sana. Di sini cukup panas dan itu alasan kita ke Dubai untuk adaptasi cuaca sebelum ke Qatar karena suhunya hampir sama, kata Goli dilansir dari Kita Garuda. Ya, selain itu ia pun juga mengatakan bahwa timnas Indonesia U17 sangat fokus di TC tersebut karena mereka ingin meraih hasil maksimal di Piala Dunia U17. Jadi, para pemain menikmati skema TC dari Nova Arianto sebagai juru racik. Kita datang ke Dubai bukan untuk main-main. Coach Nova Arianto dan teman-teman semua sudah melakukan persiapan yang sangat matang. Itu termasuk untuk friendly match di sini sampai nanti menuju Piala Dunia, kata Shebi Goli. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.